baik, kita akan masuk ke sesi itu. Untuk closing statement yang pertama, saya akan berikan waktu kepada Mbak Lola. Silakan Mbak Lola. Terima kasih, banyak sekali yang saya dapat hari ini, terutama kajian pertama tadi bahwa akan ada kekuatan kebaikan jika ada orang yang terus-menerus berbuat jahat atau tidak baik. Kita tetap harus berbuat baik karena kekuatan kebaikan mengalahkan segalanya. Itu kena sekali tadi di saya. Kemudian dengan puisi yang dibacakan pun itu juga membuka mata dan pikiran saya bahwa hubungan harus jujur, bahwa cinta itu landasan dari segalanya. Dan mudah-mudahan dengan kajian malam ini saya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas waktunya, Buya dan teman-teman semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya berikan waktu ke Pak Hans untuk closing statement. Baik, terima kasih. Jadi hati ini memang perlu untuk dibersihkan dan cinta itu lebih dihidupkan. Kalau itu bisa kita lakukan, nanti kita bernyala-nyala seperti mengenakan pakaian serba merah. Semangat. Ya, lebih semangat, dan pada saat itulah bila itu terjadi kita bisa mengatakan seperti yang disampaikan dalam judul puisi ini, musuh sekalipun bisa yang paling kita cintai dalam keadaan bernyala-nyala seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Han. Ya, closing statement yang terakhir diberikan oleh Buya Syakur. Silakan. Ya, closing statement untuk saya menjawab pertanyaan ya dari Pak Profesor Han tentang alasan hidup. Tadi beliau sudah menguraikan bahwa orang yang sudah mengerti tentang alasan hidup, dia akan mampu mengatasi segala persoalan hidup. Tentang alasan hidup, bagi kita yang beragama Ibrahim, agama Ibrahimiyah, Nasrani, Yahudi, dan Islam, itu adalah kelompok agama Ibrahim atau Abraham. Di Al-Quran juga ada Ibrahim, ada Abraham. Itu penulisannya ada dua tulisan versi berbeda. Di surat Al-Baqarah itu Abraham, tapi di surat yang lain Ibrahim ada ianya. Itu catatan saja. Tetapi saya kira orangnya sama, hanya penulisan yang berbeda. Itu masing-masing dalam kitab sucinya sama. Dalam cerita tentang safar takwin atau kejadian alam semesta, itu kan cerita Adam, iblis, malaikat, itu sama, mirip-mirip, semuanya hampir sama. Memang dari sumber yang sama ya. Di situ secara filosofis itu sebetulnya menguraikan tentang alasan mengapa kita hidup di dunia ini. Ya kan? Ya, pertama adalah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Dengan sengaja juga Tuhan menciptakan iblis dan Tuhan juga menciptakan malaikat. Jadi artinya iblis sebagai menampilkan kekuatan negatif dan malaikat menampilkan merepresentasikan kekuatan positif. Dibenturkan dalam Adam, maka secara fisika partikelnya ketika positif dan negatif dibenturkan, keduanya saling menghancurkan. Tetapi berakibat munculnya satu energi. Dan ini yang tidak dipahami oleh iblis dan malaikat. Itu iblis malaikat juga nggak tahu alasan kehidupan kita ini. Ya buktinya iblis tidak mau bersujud karena dia merasa lebih baik dari Adam. Malaikat juga mengajukan nota keberatan yang isinya untuk apa engkau mencipta manusia yang nantinya akan terjadi pertumpahan darah dan kerusakan di bumi ini. Apa tidak cukup dengan kami saja yang selalu bertasbih? Itu kan ungkapan keberatan malaikat juga. Karena mereka tidak tahu apa yang ada di dalam diri Adam itu. Dijelaskan dalam Al-Quran, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqau lahu sajidin. Ketika bentuknya sudah sempurna dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku,
Maka wahai malaikat semuanya, bersujudlah kepada manusia ini. Artinya bahwa di dalam diri kita ada roh dari Tuhan. Sehingga malaikat-malaikat pun disuruh bersujud kepada kita. Ini manusia sendiri tidak paham, merasa bangga ketemu sama iblis, ketemu setan, ketemu malaikat, merasa bangga punya khodam ini, khodam ini. Saya bilang mereka itu adalah kopral, kamu ini jenderal. Lalu atas apa kau bangga ketemu malaikat? Malaikatlah yang merasa bangga ketika mereka bisa mengabdi kepada Allah melalui dukungan dan bantuan kepada kita. Mereka sudah bersujud, berarti siapa yang jadi atasan? Manusia itu juga tidak tahu posisi dirinya itu. Baru punya jin gorong-gorong aja udah bangga. Yang tidak bisa apa-apa, paling numpang makan aja kok bikin repot. Ya, ini di dalam Al-Quran, dalam kitab sucimu disebutkan bahwa memelihara jin-jin itu hanya bikin repot aja kok. Innahu kana nafarun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Udah apa tuh? Banyak orang yang meminta-minta pertolongan kepada jin. Tidak lebih, mereka hanya membuat kamu susah saja kok. Ngasih makan terus tapi nggak mau kerja. Itu jin gorong-gorong. Ini. Jadi artinya bahwa perlu kita ketahui bahwa kita sendiri sebenarnya untuk apa hidup adalah manusia dijadikan mahalut tajalli. Nah, istilah mahalut tajalli ini biarkan sajalah dalam bentuk bahasa Arabnya sebagai terminologi baku untuk tasawuf. Ketika kita terjemahkan bisa menjadi keliru. Tapi hari ini ingin saya terjemahkan, tapi ini tidak tepat sebenarnya. Tempat tampilan. Manusia itu tempat tampilan Tuhan. Tapi ini terjemahannya tidak akan bisa mengantarkan persepsi kita yang sama. Mahalut tajalli, udah terus saja mahalut tajalli, tempat tampilan Tuhan. Nah, sehingga akibatnya ketika kita mendeskripsikan Tuhan dengan sifat-sifat mendengar, melihat, berbicara, berkehendak, itu sebetulnya sifat-sifat kita, bukan sifat-sifat Tuhan. Itu hanya metafora saja untuk memberikan pemahaman supaya orang itu paham tentang Tuhan. Tapi yang dipastikan bahwa Tuhan melihat tidak seperti kita. Tuhan mendengar tidak seperti kita. Dan kita tidak bisa mengatakan Tuhan seperti apa. Karena Tuhan tidak seperti apa-apa. Jadi artinya nanti orang yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya Tuhan 50-50. Yang percaya juga tidak bisa membuktikan Tuhan secara fisikly. Yang tidak percaya juga tidak punya dalil untuk mengatakan Tuhan tidak ada. Tergantung kepada keyakinan kita semuanya. Jadi artinya bahwa kita masih sadar bahwa untuk apa alasan tujuannya reasoning kita dilahirkan. Ya, ini dari statement Tuhan sendiri, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka melakukan pengabdian kepadaku. Jadi inti kehidupan adalah sesungguhnya adalah pengabdian. Tetapi pengabdian disalah terjemahkan menyembah Tuhan. Tuhanku tidak pernah minta disembah kok. Tuhanku menuntut kita untuk mengabdi kepadanya. Dengan apa? Membangun kemakmuran di dunia ini. Ya, bukan membuat cilaka di dunia ini. Agama kita menyuruh kita untuk saling mencintai, bukan untuk saling membenci. Keliru kalau Anda mengatakan Tuhan memerintahkan membenci. Atas dasar apa Tuhanmu membenci? Tuhan mencintai semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun.
Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.